Baiklah, dalam video ini kita mempelajari mengenai teori akuntansi. Sebelum memasuki teori akuntansi, baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NPM 18321409, kelas 7B Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Baiklah, yang pertama mengenai sejarah singkat teori akuntansi. Pada tahun 1960, akuntansi memasuki di Indonesia dengan cara sistem Amerika Serikat. Nah, dari Amerika Serikat itu Indonesia sudah mulai dengan pembukuan oleh yang dipakai sistem Amerika Serikat. Dengan berjalannya waktu, pada perkembangan di Indonesia saat ini, mulailah Indonesia menerapkan namanya pedoman standar akuntansi keuangan atau yang disebut dengan PSAK. Selanjutnya kita membahas mengenai kerangka konseptual. Konseptual itu adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam kerangka konseptual ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan penyusunan atau penyajian laporan keuangan dalam perusahaan yang bertujuannya untuk kepentingan umum. Setelah kita memasuki 3 tingkatan kerangka konseptual. Yang pertama adalah pada tingkatan teori tinggi. Nah, ini adalah membahas mengenai ruang lingkup dan tujuan dalam pelaporan keuangan. Yang kedua adalah pada tingkatan selanjutnya. Ini membahas mengenai mendefinisikan karakteristik kualitatif dan informasi pada laporan keuangan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah pada tingkatan operasional yang lebih rendah, yaitu maksudnya adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan laporan pada keuangan. Selanjutnya kita membahas perlunya kerangka konseptual. Nah, perlu kenapa? Yang pertama adalah kerangka konseptual ini untuk sebagai pedoman dalam menentukan apakah itu sudah standar akuntansi. Nah, yang kedua adalah untuk memecahkan masalah dalam akuntansi. Dan yang terakhir itu untuk dasar pertimbangan dalam menyajikan suatu laporan keuangan. Nah, inilah tujuan untuk kenapa harus adanya kerangka konseptual. Setelah kita membahas yang terakhir mengenai pendapatan. Pendapatan adalah suatu penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas atau entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda. Nah, misalnya itu penjualan, penghasilan, jasa, bunga, dividen, dan sewa ataupun royalti. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai teori akuntansi. Lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf. Mungkin dengan penjelasan saya singkat ini teman-teman dapat mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.